Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Wibowo dari kelas 8G MSDM. Di kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal studi saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT KUN Indonesia. Oke, langsung saja. Nah, sama-sama kita sadari perkembangan zaman saat ini mengakibatkan persaingan perusahaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini menuntut perusahaan berperan aktif dalam meningkatkan kinerja karyawannya, dan perusahaan pun menginginkan karyawannya bekerja secara efektif, efisien, dan profesional. Namun, dalam penerapan di lapangan sering terjadi kendala-kendala atau masalah-masalah dalam kaitannya dengan kinerja karyawan. Dan di sini saya sudah mengidentifikasi masalah-masalah terkait dengan hal tersebut, yaitu ada 6 identifikasi masalah. Yaitu yang pertama, karyawan memiliki kinerja yang kurang baik. Yang kedua, terdapat keterbatasan pada keterampilan karyawan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan karyawan dalam mengoperasikan mesin. Yang keempat, pelatihan kerja tidak berjalan secara efektif. Yang kelima, tingginya tingkat jumlah karyawan yang tidak hadir atau alfa. Dan yang keenam, terdapat tindak pelanggaran indisipliner terkait dengan peraturan perusahaan. Nah, dan dari identifikasi masalah ini, saya merumuskan ada 3 masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT KUN Indonesia. Itu yang kedua, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT KUN Indonesia. Yang ketiga, secara bersama-sama apakah terdapat pengaruh pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT KUN Indonesia. Lanjut, kemudian di sini di bab 2 ada kajian teoretik. Di sini ada 3 kajian teoretik. Jadi yang pertama, teori kinerja karyawan dari Kashmir 2016. Dijelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam satu periode tertentu. Kemudian teori yang kedua yaitu teori pelatihan kerja dari Gary Gensler tahun 2015. Pelatihan merupakan proses mengajarkan pegawai baru atau yang sudah ada sekarang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu teori disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan di organisasi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ini dari Edi Sutrisno tahun 2016. Kemudian di sini juga penelitian yang relevan, yaitu ada 5 penelitian yang relevan. Itu yang pertama dari Pratiwi Ekasari tahun 2018, yaitu yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Aceh Cabang Medan. Yang kedua ada Inke Juliani dan Nurdin tahun 2019, yaitu yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT M-Solid Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Enli Suryani dan Kiki Zadia tahun 2016, yaitu yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Negara Indonesia di BSD Tangerang. Kemudian yang keempat ada dari Ahmad Nasir tahun 2019, yaitu Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Surya Mustika Nusantara. Dan kelima yang terakhir dari Kirana Dwi Pangestika, Gledi Olivia Stari, Mediana Silaban, dan Maimunah Aitamin tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Karyawan pada PT Perkebunan Sumatera Utara. Kemudian kerangka berpikirnya yaitu pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Satunya yaitu
pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. H2, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga, pengaruh pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. H3-nya yaitu pelatihan kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian hipotesis penelitian di sini dapat ditarik yaitu H1, diduga terdapat pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang H2-nya, diduga terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dan H3, diduga terdapat pengaruh pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk bab 3-nya di metodologi penelitian di sini ada tempat dan waktu penelitian. Nah, di sini saya melakukan penelitian di PT KAI Indonesia, yaitu yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 71 Desa Tambak, Kecamatan Kipin, Kabupaten Serang. Untuk waktu penelitian dari tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Untuk jenis penelitian itu menggunakan pendekatan metode survei, kemudian metode kuantitatif dan penelitian korelasional. Nah, itu untuk metode penelitiannya. Untuk populasi dan sampel, nah di sini saya mengambil populasinya yaitu dari seluruh karyawan PT KAI Indonesia, yaitu yang berjumlah 1.120 karyawan, dan menggunakan rumus Slovin. Di sini terdapat 295 orang karyawan atau 295 responden. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya itu menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama secara membagikan kuesioner atau kita bagikan kuesioner kepada seluruh responden. Jadi kuesioner ini menggunakan skala Likert ya. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ada di PT KAI Indonesia. Kemudian untuk data sekundernya diperoleh secara tidak langsung berupa keterangan, bukti, catatan ataupun laporan yang ada di PT KAI Indonesia sendiri. Kemudian untuk teknik analisis data, nah di sini ada 4 teknik ya untuk analisis data. Itu yang pertama ada uji instrumen, yaitu ada pengujian validitas dan perhitungan koefisien reliabilitas. Kemudian kedua ada uji asumsi klasik, itu ada 4 uji. Jadi yang pertama ada uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, kemudian yang keempat ada uji heteroskedasititas, kemudian yang keempat ada uji autokorelasi. Kemudian yang ketiga ada uji analisis. Nah, di sini uji analisis ada 3, yaitu yang pertama ada koefisien korelasi berganda, kemudian koefisien determinasi dan analisis regresi linear berganda. Kemudian yang terakhir ada analisis hipotesis. Ada 2, yaitu uji signifikan pengaruh parsial atau biasa kita sebut uji T. Kemudian yang kedua ada uji simultan atau uji statistik F. Kemudian yang terakhir kita tarik hipotesis statistik, yaitu hipotesis yang pertama H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh pelatihan kerja atau variabel X1 terhadap kinerja karyawan atau variabel Y. Kemudian H1 lebih dari 0, artinya terdapat pengaruh pengaruh pelatihan kerja atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y. Kemudian hipotesis yang kedua H0 sama dengan 0,
Artinya tidak ada pengaruh disiplin kerja atau variabel X2 terhadap kinerja karyawan atau variabel Y. Kemudian H1 lebih dari 0, artinya terdapat pengaruh disiplin kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan atau variabel Y. Kemudian hipotesis yang ketiga, H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh secara simultan pelatihan kerja atau X1 dan disiplin kerja atau variabel X2 terhadap kinerja karyawan atau variabel Y. Kemudian H1 lebih dari 0, artinya terdapat pengaruh simultan pelatihan kerja atau variabel X1 dan disiplin kerja atau variabel X2 terhadap kinerja karyawan atau variabel Y. Baik, demikian presentasi dari proposal skripsi saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.